menyimpan petasan di rumah kemudian meledak tiba-tiba. Nah ini bisa dikategorikan adalah ada unsur barang itu berbahaya tanpa izin resmi atau tidak ada aturan yang sah secara legal dia untuk menyimpan itu. Apakah itu ada unsur kelalaian? Untuk apa dia menyimpan? Dipergunakan apa? Alat bukti dan barang bukti menjadi hal yang sentral di dalam hukum pidana. Dia ada hukuman mati dan paling tidak karena keadilan itu juga harus pakai rasa keadilan dan hakim ketika memutus perkara-perkara itu harus melihat latar belakang apakah ada niat ataukah dia dalam keadaan terpaksa ataukah dia memaksa untuk berbuat, itu berbeda. Hakim tidak hanya melihat dari perspektif hukum secara formal tapi hakim harus melihat dari aspek yang lain. Karena orang itu akan bersentuhan dengan hukum mulai lahir sampai mati. Jadi ini yang menarik untuk kita kaji Mas Andi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kalau sebelumnya kita banyak bahas tentang kesehatan, Mbak ya. Nah ini mungkin awal dan saya berharap nanti kita bisa ada keterusan, khususnya nanti ke depan kita setiap hari. Apa ini sekarang hari apa ini? Selasa ya. Nanti mungkin ke depannya bisa setiap Selasa kita bahas tentang hukum, karena hukum ini banyak sekali Pak, mulai perdata, pidana, warisan, ya kan. Bahkan kemarin kan sempat viral terkait masalah warisan hanya menjadi pidana kan gitu kan ya. Ini menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan seseorang. Ya kan, ketika kita melangkah keluar itu ada hukum tentunya, ya kan. Ketika kita kecelakaan tidak berhati-hati ada hukum di situ kan ya. Dan itu tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia kan gitu ya. Nah yang menarik ya Pak ya, dan yang menjadi viral perhatian dalam beberapa minggu ini adalah kasus ledakan petasan katanya ya. Ledakan petasan yang terjadi di rumah oknum anggota polisi di Mojokerto ya. Kita akan mengupas, pemirsa, kita akan mengupas tentang fakta-fakta hukum, perspektif hukum terkait kasus ini. Nah menurut Bapak, ya sebelum kita masuk ke lebih dalam, bagaimana sih perspektif hukum memandang kejadian ini kan gitu ya, supaya masyarakat juga bisa mengerti, mengetahui kan gitu ya, supaya tetap berhati-hati. Apalagi sekarang menjelang Ramadan dan Lebaran. Nah, gimana Pak Imron? Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak Imron. Ini adalah dosen ahli hukum pidana di mana saja dan beliau jam terbangnya sudah cukup tinggi. Monggo Pak Imron bisa menjelaskan supaya pemirsa ini tahu, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, semakin kenal semakin disayang. Baik, ya. Terima kasih Mas Andi Wono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang. Sehat selalu ya. Sehat. Untuk siang ini saya terima kasih bisa hadir di forum podcast dari media kabar terdepan. Paling tidak bisa untuk memberikan satu edukasi dan pencerahan terhadap masyarakat secara luas dari perspektif akademis dan praktisi tentunya. Sebelum saya berbicara tentang masalah yang lagi viral di Mojokerto, terlebih dahulu saya perkenalkan. Nama saya Imron Rosadi, dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan sekaligus juga sebagai ketua STIT Raden Wijaya Mojokerto dan juga mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta, salah satu di antaranya adalah Fakultas Hukum Universitas Maijen Sungkono Mojokerto. Sebelum saya memberikan pandangan tentang yang baru ini terjadi
ledakan di rumah seorang anggota polisi. Memang itu sangat menarik untuk kita lihat. Kenapa? Karena masalah ini kan yang menjadi satu problematik hukum itu apakah ada unsur kesengajaan ataukah itu kelalaian ataukah ada hal lain yang kita tidak tahu. Jadi ini yang menarik untuk kita kaji Mas Andi. Gitu ya. Jadi kalau pertama kali kita berbicara hukum pidana itu kan dibagi ada dua ya. Jadi ada pidana formil, ada pidana material, ada delik formil, ada delik material. Tentu kalau dari perspektif hukum pidana material itu yang paling kita harus mengetahui adalah yang pertama kali apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan siapa yang dapat mempertanggungjawabkan pidana dan apa sanksi pidana. Kalau saya pakai bahasanya Prof. Topo Santoso, dia mengatakan ada trias hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana, dan sanksi pidana. Ini dari sisi hukum pidana material. Maka kalau saya melihat aspek hukum dari kasus yang baru-baru saya ini sangat mendapat viral, perhatian di masyarakat itu kok ada terjadi letupan atau semacam seperti bahan yang meledak. Apakah seperti mercon itu kan juga bisa untuk meledak dan bisa berakibat fatal. Nah ini yang sampai saat ini menjadi pertanyaan saya, mengapa Pak Polisi itu kok menyimpan itu? Untuk apa dia menyimpan tersebut itu untuk apa? Urgenitasnya apa? Lah itu yang saya belum tahu sampai saat ini. Dan saya tidak membaca secara banyak ya untuk memperhatikan kasus ini, hanya sepintas saja kayaknya sudah lidik dan sudah naik ke sidik. Sepertinya seperti itu Pak Andi. Ya. Jadi sekali lagi saya masih penasaran mengapa itu menyimpan bahan peledak itu. Apakah itu ada unsur kesengajaan ataukah memang disimpan tersebut itu dalam rangka untuk menghadapi Ramadan dan hari raya itu untuk buat petasan atau mercon itu kan begitu persoalannya. Ini yang saya tidak paham tentang oknum atau seorang polisi yang semestinya mereka itu harus memberikan edukasi terkait masalah-masalah yang berakibat dan membahayakan terhadap masyarakat, tapi justru itu sebaliknya. Ini yang menjadi satu kajian yang menarik. Ya. Betul. Motifnya itu apa? Betul. Ya. Apalagi sampai mengakibatkan korban 2 orang meninggal dunia. Dan 1 orang diantaranya adalah balita. Betul. Ya kan? Seperti itu. Ya sungguh sangat disayangkan ya memang. Betul. Apalagi daya ledaknya cukup tinggi ya kalau saya lihat ya. Iya. Itu 2 rumah yang hancur di bagian belakang ya. Dan juga ada beberapa rumah kalau nggak salah 8 atau 9 yang rusak sedikit ya, enggak parah. Yang parah yang 2 rumah, khususnya yang di rumah polisi itu ya. Iya. Nah sekarang menurut Bapak ya. Iya. Pertanyaan saya satu gini, kalau ini dikatakan lalai, Ya. bagaimana kasus ini bisa dikatakan lalai? Ya. Bagaimana kasus ini bisa dikatakan sengaja kan gitu ya? Betul. Karena gini, misalnya ini kita kan tetap di dalam hukum ada asas namanya praduga tak bersalah sebelum ada ketokan, ya kan? Betul. Sebelum inkrah kan gitu kan ya. Kita tentu harus menghormati hukum kan gitu kan ya. Nah. Bagaimana seseorang itu dikatakan sengaja, bagaimana seseorang itu dikatakan lalai, Iya. ya kan? Karena apa? Karena
kalau memang itu ada, kalau saya itu menyimpan tujuannya misalnya untuk itu, berarti ada unsur sengajanya misalnya. Kalau itu memang benar kan, itu harus dibuktikan oleh penegak hukum, khususnya dari pihak bidang propam, karena beliau kan adalah anggota polisi. Nah, bagaimana menurut? Begini Pak Andi, kalau saya tidak melihat apakah dia itu ada kesengajaan atau kelalaian. Dari perspektif hukum itu ketika ada akibat, maka itu disebut sebagai delik material adalah akibat dari ledakan tersebut mengakibatkan ada orang yang meninggal dunia atau korban. Pada waktu dia itu menyimpan atau apakah dia pada saat menyimpan itu ada izin? Karena itu jelas-jelas dilarang. Sebagaimana yang di dalam pasal 187 KUHP. Undang-undang darurat. Betul, kalau Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang ayat 1 itu mengatakan mengenai penyimpanan, penguasaan atau penggunaan senjata dan bahan peledak secara tidak sah. Ini kalau Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Tapi kalau di dalam pasal KUHP 187 terkait perbuatan polisi atau oknum yang mengakibatkan kebakaran, ledakan atau banjir dengan tujuan tertentu. Itu di pasal 187 KUHP. Di dalam pasal 188 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan bahaya ledakan, kebakaran atau banjir. Jadi 187 berbeda dengan 188. Kalau 188 adanya unsur kelalaian. Sepertinya kalau saya membaca berita kemarin itu ada 188 sepertinya ada kelalaian. Saya tidak tahu apakah lalai di situ sudah dibuktikan secara saintifik apa tidak. Karena orang mengatakan lalai sekalipun tidak lalai itu kan bagaimana pembuktiannya? Ya kan Mas Andi? Saya bilang sekarang, loh mengapa Bapak tidak membawa SIM? Mengapa Bapak tidak membawa STNK? Iya Pak saya lupa. Padahal tadi diingatkan oleh istri. Mas sampean kalau kemana-mana harus pakai SIM, harus STNK. Wos, ndaklah gampang. Nggak pakai, nggak apa-apa. Menyepelekan. Betul. Begitu ada operasi lalu lintas, diperiksa oleh Pak Polisi. Selamat siang Bapak, ya siang. Mohon untuk memeriksa surat-suratnya Bapak. Apakah saya bilang, iya Pak, saya lupa. Atau saya jujur, mohon maaf Pak, saya tadi sudah diingatkan istri tapi saya langgar saja. Mungkinkah itu terjadi? Ini yang menjadi satu. Karena orang itu kebanyakan cenderungnya defense. Betul. Pasti ya, daripada mengaku kan gitu ya. Benar. Jadi itu nanti ada pembuktian secara saintifik ya. Artinya orang itu kalau dalam bahasa saya di dalam dunia hukum pidana pasalnya sama, yang berbuat itu sama, lokasinya berbeda, korbannya berbeda. Itulah kemudian hakim memutus seseorang pasal yang sama, korban yang berbeda, yang berbuat itu sama, mengapa berbeda di dalam putusan hakim? Di dalam teori keadilan, kalau kita membaca bukunya Lawrence M. Friedman misalnya, dia itu kan berbicara dari aspek keadilan itu dibagi menjadi ada 3 kategori ya, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kemudian menjadi adil. Tidak bisa kepastian itu 33,33%, kemudian kemanfaatan itu 33,33%, kemudian keadilan 33,33%. Tidak bisa dibagi secara matematis. Karena keadilan itu juga harus pakai rasa keadilan dan hakim ketika memutus perkara-perkara itu harus melihat latar belakang apakah ada niat ataukah dia dalam keadaan terpaksa
ataukah dia memaksa untuk berbuat, itu berbeda. Menstreanya. Ya, kalau bahasa mensrea itu adalah niat batin ya, Niat niat batin, jahit, niat jahat. Jadi seperti itu Pak Andi. Kemudian saya yang menarik itu kembali, apakah itu ada unsur kelalaian? Kalau berbicara kelalaian, apakah tidak tahu kalau itu nanti berbahaya? Misal sekarang saya berikan contoh. Mas Andi, hati-hati ya kalau lewat jalan sana karena yang tadi banyak orang kecelakaan. Oh iya Pak, terima kasih Pak Imron. Karena itu bukan uli yang tumpah, tapi itu adalah bukan air yang tumpah, tapi itu uli, oil ya. Jadi itu nanti jenengan kalau lewat sana hati-hati. Begitu ada orang lewat, Mas Andi Yuwono melihat aman. Oh aman deh saya lihat orang itu lewat. Kemudian Mas Andi lewat, sudah Pak Imron tadi mengingatkan saya lewat aja biasa. Tidak usah harus saya turun dari sepeda motor misalnya. Nah ternyata celaka. Nah, ini unsur kehati-hatian itu tidak dipertimbangkan di dalam pelaku-pelaku tersebut atau orang yang berbuat di dalam tindakan yang dilakukannya. Yang ini yang menjadi satu problem di dalam kajian hukum. Itulah hakim memutus pasal yang sama, ancaman yang sama, tapi diputus dengan putusan yang berbeda. Satu adalah sangat memberatkan, yang kedua ringan, dan yang ketiga mungkin dibebaskan dari tindak pidana. Begitu Mas Andi kira-kira. Yang menjadi sebuah problem hari ini itu kan apakah itu kelalaian apa tidak. Kalau kelalaian menurut saya sebagai seorang akademis tidak bisa untuk dikatakan kelalaian. Karena tahu itu bahwa akibat dan tahu itu jika berbahaya. Nah, ini menarik nih. Itu. Ya. Jadi gini, misalnya kita mencoba untuk memberi edukasi kepada masyarakat nih. Ya. Contoh si A, gitu ya. Beli mercon yang mercon siu luar kan itu ya, misalnya strength door atau apapun ya. Setelah selesai Rioyo wis lewat. Tukune 10 kan gitu toh. Ya. Kepake 7, 3 tak gawa muli. Ya. Toh tak simpen, tak taruh. Ya kan. Nah, entah bagaimana karena kondisi cuaca atau apa meledak duluan misalnya. Ya kan. Ya kita sudah menyimpan. Kita juga tidak menyimpan tuh di dekat kompor. Ini kan sudah ada prinsip kehati-hatian. Betul. Nah, kita sudah jauh. Tetapi yang namanya ya kata orang tuh apes nggak mengenal hari kadang-kadang ya. Ya seperti itu. Entah itu bagaimana. Misalnya ini kita terjadi ledakan. Nah ini kan bisa dikategorikan lalai atau bagaimana Pak? Sepakat. Contoh itu yang diberikan Mas Andi adalah ada unsur kelalaian. Jelas. Mengapa? Karena dia pada saat dia membeli itu adalah pada waktu hari raya. Secara umum budaya kultur masyarakat Indonesia terutama Muslim yang di Jawa itu dulu kan mesti pakai petasan, mercon. Kalau enggak begitu itu karena itu adalah tanda sukacita, kegembiraan. Ketika 1 bulan penuh dia puasa. Kemudian dia membeli mungkin 10 atau berapa tadi diberikan contoh. Sudah ini nanti saya bahasa Jawanya itu tak sumet. Nanti malam aja atau untuk besok. Tidak ada unsur kesengajaan. Maka menyimpan petasan di rumah yang berdimensi besar misalnya diameternya itu kemudian meledak tiba-tiba. Nah ini bisa dikategorikan adalah ada unsur kelalaian. Nah unsur kelalaian itu adalah seketika dan tidak ada niat dan tidak berpikir bahwa itu adalah bahaya. Tapi kalau kasus ini kembali kepada persoalan ini, apakah itu ada unsur kelalaian? Untuk apa dia menyimpan? Dipergunakan apa? Dalam rangka untuk apa dan sebagainya itu dalam kajian hukumnya harus
runtut, jelas. Tidak bisa dipotong satu-satu. Ya, harus clean and clear. Betul. Kan gitu, Saya bahasa. tidak melihat dari dia lali atau tidak, tetapi dari perspektif kajian normatif secara disiplin ilmu, kalau orang menyimpan begitu lama dalam rangka apa? Sama dengan begini, Mas Andi. Kalau seorang petani itu kan di sawah itu kan banyak tikus ya. Jadi wah ini nanti banyak tikus, agar tikusnya itu tidak makan padi saya ketika sudah padi ini mulai berbuah dan mulai ada sudah berbuah banyak dan sebagainya. Kemudian petani ini pakai, kalau di dalam bahasa Jawa itu pakai pasangan agar dia itu nanti disetrum atau apa. Lah, ternyata dia tidak berpikir bahwa itu adalah akan berakibat berbahaya dan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Kan pernah terjadi seperti itu. Lah, itu kan tidak ada unsur kesengajaan. Maka kelalaian itu bisa untuk diterapkan pada petani yang memasang ini, unsurnya adalah untuk menjerat tikus. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Gitu. Tadi kan ada hukum material ya. Betul. Yang mengatakan bahwa menyimpan gini-gini ini apakah sah atau tidak sah, punya izin atau tidak. Betul. Ini sudah artinya secara itu kalau dia menyimpannya secara pribadi jelas dia tidak punya izin ya pastinya kan. Ya itu yang pertama kan ya. Itu sudah memenuhi ya pasal itu 188 ya. Kalau Menyimpan menggunakan senjata dan bahan peledak secara tidak sah itu Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Kalau menyimpan tadi? Kalau menyimpan dia ada unsur kelalaian itu 188. Tetapi kalau perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, berbahaya, ledakan atau banjir itu 187. Jadi ancaman hukumannya maksimal 5 tahun dan bisa untuk yang 187 maupun 188. Berbeda kalau di Undang-Undang Darurat dia ada hukuman mati dan paling tidak minimal 20 ya, tahun. cuma itu kayaknya kalau dia kan tidak menggunakan, Pak. Ya. Ya berarti mungkin bisa nggak dijerat dengan pasal itu? Walaupun tidak menggunakan, dia menyimpan ini kan barang berbahaya tanpa izin. Jadi PMH, perbuatan melawan hukumnya adalah barang itu berbahaya tanpa izin resmi atau tidak ada aturan yang sah secara legal dia untuk menyimpan itu. Apabila dia ada izinnya tidak ada masalah. Ada itu saja kan persoalannya. Iya. Nah itu Pak Andi. Nah, jadi kalau misalnya ditemukan ada kesengajaan misalnya. kalau itu memang ditemukan ada kesengajaan. Misalnya nih, betul. Misalnya si A menyimpan, aku tak dodolan mercon, aku dodol petasan. Berarti kan ada kesengajaan untuk menyimpan. Begini, supaya nanti dibuat usaha. mens reanya kan tidak ada niat jahat. Oh iya. Apakah oknum polisi ini ada niat jahat? Saya yakin mungkin tidak. Ya. Saya yakin tidak beliaunya ya. Cuma mengapa dia menyimpan? Lah kalau hasil lidik ke tingkat sidik itu 188 diterapkan, sepertinya diancam dengan kelalaian. Jadi kalau kelalaian saya lebih tidak terlalu berat ancaman sanksi hukumannya dibanding undang-undang darurat. Seperti itu. Jadi hanya saja saya berharap masyarakat dengan adanya kasus ini menjadi satu edukasi tersendiri. Jadi ya jangan menyimpan sesuatu yang berbahaya. Baik mengancam dirinya sendiri, keluarga maupun orang lain. Karena kalau sudah terjadi seperti ini, siapa yang rugi? Hanya penyesalan. Jadi ini perspektif edukasinya yang berkaitan dengan hukum. Nah, apapun orang itu, walaupun ada unsur kelalaian atau kesengajaan, tetap saja dianggap itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, pertanyaan saya kan gini, contoh nih ya, ibarat saya nih seorang wartawan. Betul. Tentunya ada risiko di mana saya menulis. Betul. Saya kan paham. Ibarat ahli hukum ketika Bapak mengungkapkan sebuah fakta hukum, pasal sudah ada risiko.
ya kan? Nah, ibarat juga seorang oknum anggota polisi, tentunya sedikit banyak adalah bekal pengetahuan bagaimana efek dari penyimpanan bahan petasan atau bahan peledak atau apapun namanya yang bersifat akan eksplosif ya, ledakan gitu ya. Itu tentunya apakah ada sanksi hukum tambahan misalnya. Jadi contohnya ya toh, biasanya kan kalau orang itu sudah tahu Betul. sesuai dengan profesinya, misalnya aparat hukum melakukan mencuri, berarti kan biasanya ada sepertiga hukuman atau apa, itu gimana? Itu Pak yang Mas Andi yang saya maksud. Ada perbedaan antara pelaku secara umum dengan pelaku yang mengerti dan memahami. Nanti mungkin ada undang-undang yang berkaitan dengan Perkap Kapolri yang mengatur tentang etika profesi ya. Tentu sebelum melangkah ke sana, seorang aparat itu kan mestinya menjadi satu contoh. Tapi mengapa dia harus melakukan seperti itu? Sama dengan saya kalau memberi contoh begini. Orang itu mencuri, tapi pertama kali dia melakukan pencurian. Berbeda dengan residivis. Yang kedua, orang tersebut pertama kali melakukan pencurian, tetapi mencuri itu adalah dalam keadaan terpaksa, mungkin karena dililit hutang, mungkin ada tekanan ekonomi keluarga, mungkin karena saudara atau orang tua atau istrinya anaknya sakit, harus ada di rumah sakit membayar. Kemudian pada saat itu ada sepeda motor yang kuncinya itu ada di Lupa dicabut. Lalai ya. Lalai lah, ada kunci lah. Ketika ada tekanan itu sudah ini aja lah, saya dalam keadaan terpaksa. Iya, kejahatan terjadi karena kesempatan. Maka tetap 363 dalam KUHP, ancaman 7 tahun, tapi dia bisa untuk diputus oleh hakim sangat minim karena latar belakang dia mencuri itu adalah dalam keadaan Dan terpaksa. terbukti memang ada, Betul. misalnya saudaranya di rumah sakit harus. Begitu. Dan berbeda dengan orang mencuri dibuat hura-hura, apalagi residivis itu berbeda. Nah, ini yang menarik. Makanya masyarakat itu kadang tidak tahu loh, kenapa kok cepat ya? Kenapa itu sama-sama mencuri mobil kok diputus oleh hakim hanya 2 tahun. Tetapi mengapa dia mencuri sepeda motor harganya aja enggak laku dijual 10 juta tapi kok diputus 5 tahun. Itu yang saya maksud tadi. Ya, Jadi keadilan itu adalah melihat dari sisi rasa keadilan yang diputus oleh hakim itu masuk pada satu perspektif bahwa ada dogma ajaran-ajaran tentang keadilan di mana hakim tidak hanya melihat dari perspektif hukum secara formal, tapi hakim harus melihat dari aspek yang lain. Maka kemanfaatan dan keadilan kemudian muncul yang namanya adil menjadi satu hal yang sangat prinsip dalam putusan-putusan hukum, terutama di dalam hukum pidana. Begitu Mas Andi. yang menariknya gini Pak, yang sekarang bukan sekarang ya, sekitar sebulan 2 bulan yang lalu viral. Bahkan sampai Prabowo saya tak minum ya. Monggo silakan Pak, saya juga minum. Nah, yang menarik adalah gini Pak, yang sekarang viral ya. Sampai Prabowo mengeluarkan statement, kalau seperti itu ya dihukum 50 tahun saja, ya kan? Kasus Harvey Mois dengan itu 271 triliun dan saya pernah baca nih, bukan baca ya, melihat video bahwa hukum di Indonesia beda dengan hukum di Amerika yang mengandung namanya civil law atau apa, yang melihat kejadian sebelumnya dan membandingkan sehingga memutuskan. Sedangkan di Indonesia itu tidak ada yang seperti itu. Jadi ketika maksimal hukumannya 15 tahun, dia mutus 6 tahun, 7 tahun nggak salah. Tidak dilihat dari nilainya atau membandingkan nilai atau kasus sebelumnya. Nah, itu bagaimana? Kalau berbicara tentang seperti yang dikemukakan Mas Andi Yuwono, itu memang hukum di Indonesia itu adalah civil law system ya. Artinya apa? Hukum di Indonesia itu kan berbagai macam etnis, budaya, adat istiadat, agama, ras dan lain sebagainya. Itulah kemudian muncul KUHP baru, itu disebut KUHP nasional yang 2023 kemarin disahkan, diberlakukan 3 tahun akan datang
ke 2026 akan datang. Masih mencari satu pandangan apakah sudah match dengan kehidupan yang ada di masyarakat seperti civil law system tentang hukum yang berlaku di masyarakat itu sudah tidak tertulis pun sudah diakui sebagai hukum yang bisa diterapkan. Kebijakan lokal. Ya, walaupun ada teori-teori hukum yang sekarang ini kan teori yang paling milenial itu adalah restoratif justice ya, tapi itu ada persyaratannya. Tapi ada pijakan penal atau penal policy. Sebenarnya di dalam hukum pidana itu tidak mengenal bargaining yang berkaitan tentang kasus. Tetapi agar tidak menumpuk kasus-kasus pidana, maka RC. ya sebelum itu kan ada yang namanya primum remedium, ultimum remedium. Jangan sekali-kali pidana, jangan sekali-kali pidana. Kalau memang tidak ada jalan lain baru ke sana. Itulah Prof. Bianchi dari Perancis mengatakan hukum pidana itu adalah menjijikkan dan mengerikan. Istilahnya jalan terakhir lah. Betul. Ketika tidak menemukan titik temu. Kata Bianchi mengatakan bahwa seperti ayam berjalan tanpa kepala. Kan mengerikan. Kalau orang sudah kena pidana, sudah. Kalau bahasa saya begini, hindari dalam hidup itu 3 perkara. Pertama, pidana. Yang kedua, rumah sakit. Yang ketiga, hutang piutang. Bukan berarti manusia tidak boleh hutang loh Mas Andi. Tapi kalau pada tanggal 5 waktunya bayar bisa pada itu kan tidak ada masalah. Secara filosofis tidak punya hutang. Hanya hutang itu sebagai hal yang wajar dan tidak harus menekan dalam pikiran dan energi yang tinggi. Tapi kalau orang sudah kena pidana, ini tidak bisa tidur siapapun. Walaupun pakar hukum pidana. Ketika kena sentuhan-sentuhan pidana tidak bisa tidur. Meskipun pakar hukum pidana kalau sudah bicara tersangka itu sudah Waduh, ini ngeri sudah itu, ya. mengerikan. Nah, saya rasa seperti itu. Nah, yang menarik yang seperti saya bilang Pak, ini kan viral ya. Saya yang kemarin video yang cukup viral membandingkan kasus nenek-nenek yang mencuri kayu hanya berapa itu dihukum 5 tahun atau 7 tahun. Sedangkan Harvey Muiz dihukum 6,5 tahun. Ada lagi kasus yang Antam, Gracie Surabaya yang di 1 triliun atau berapa itu dihukum berapa tahun itu, ya kan? Sedangkan ini 271 triliun dihukum 6 tahun. Nah, ini gimana Pak? Pertanyaannya kan di mana rasa keadilan atau di mana sebuah keadilan itu yang terjadi. Inilah masyarakat melihat padahal sebenarnya di dalam asas itu kan ada equality before the law. Ya, semua kan sama di hadapan hukum. Dan yang dikhawatirkan itu terjadi abuse of power. Jadi penyalahgunaan wewenang sehingga ada pasal katanya teman-teman sekarang itu ada pasal jengkel ya. Ada pasal yang gregeten. Makanya hakim ketika mutus perkara tidak boleh dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan marah yang mestinya dia diputus 2 tahun menjadi 5 tahun. Padahal itu menyiksa seseorang ketika orang itu harus di-skap dan tidak boleh bergerak. Hak asasi manusianya dibatasi, fisiknya, badannya dan sebagainya. Ini yang menjadi satu masalah. Di dalam hukum kita ini adalah sangat para pakar-pakar kita. Makanya di dalam KUHP baru nanti itu lebih banyak dalam kajian normatif berdasarkan praktek hukum yang ada di masyarakat, Mas Andi. Jadi perumusnya itu para profesor doktor, para guru besar yang berkaitan dengan meminimalisir multitafsir di dalam KUHP. Ya, kalau saya mengutip kata Prof. Edi Raitz, apakah hakim pakai Susilo atau Mulyatno? Karena pandangan Susilo tentang orang yang mencuri itu adalah satu sisi melawan hak, sisi lain adalah melawan hukum. Pakai mana? Maka selama ini kasus-kasus hukum pidana yang diputus oleh hakim ketika pakai
Susilo itu begini, ketika pakai Mulyatno itu begini, multitafsir. Sekarang di dalam KUHP baru sudah dijelaskan agar meminimalisir multitafsir dalam pandangan hukum karena itu adalah berkaitan dengan menyiksa dalam tanda petik orang yang harus dibatasi hak asasinya. Ini. Jadi kalau panjenengan tadi memberikan contoh seperti itu, lah inilah muncul sehingga ada semacam kebijakan penal atau penal policy ya. Kemudian santet juga sudah masuk di KUHP baru dan lain sebagainya. Jadi 569 pasal dalam KUHP lama itu kan dibagi menjadi 3 buku, tapi KUHP baru dibagi menjadi 2 buku. Kalau saya berbicara secara teori tentang pidana material nanti akan terlalu luas. Tetapi pertanyaannya Mas Adi Yuwono, bagaimana rasa keadilan yang diputus oleh hakim itu berdasarkan fakta yang ada, karena itu adalah sangat prinsip di dalam pembuktian. Karena alat bukti dan barang bukti menjadi hal yang sentral di dalam hukum pidana. Sebagaimana dalam postulat dijelaskan in criminalibus probentiones beden ise luse clariores. Jadi barang bukti dan alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi tidak main-main ya menghukum orang itu. Kenapa? Tidak hanya secara individu, keluarga, masyarakat dan moral menjadi sebuah pertaruhan di dalam hukum pidana itu sendiri. Makanya sekarang ada teori restoratif justice, adalah teori untuk meminimalisir orang-orang bisa dipidana dan tidak harus diselesaikan di meja hijau, tapi cukup bisa diselesaikan di ranah kepolisian maupun kejaksaan. Jadi saya rasa seperti itu. Begitu, Mas Adi. Ini terakhir Pak. Ya. Yang seperti saya bilang itu katanya. Jadi gini, antara yang kerugiannya 1 triliun ya yang Antam itu dibandingkan yang 271 triliun. Bedanya kan 270 kali ya kan ya. Tapi hukumannya itu lebih ringan. Yang 271 triliun itu katanya di hukum Amerika, kalau di hukum Amerika itu mereka melihat kejadian yang sebelumnya. Dulu dihukum berapa sih? Gitu ada kejadian seperti itu. Tetapi kalau dihukum di Indonesia itu tidak ada. Jadi selama misalnya maksimal hukumannya 20 tahun. Dia hukum 7 tahun nggak salah. Terserah dia, terserah hakim. Betul. Iya kan? Memang ada seperti itu Pak? Atau gimana perbedaan aturannya? Memang Kan secara keadilan loh, ini loh 271 triliun harusnya kan seumur hidup. Begini Pak Andi ya, di dalam hukum pidana itu tidak melihat kerugian sebenarnya. Kalau orang melihat kerugian, berapa besar yang korban itu dirugikan, apalagi nyawa. Masa bisa nyawa itu terus dihitung dan dinilai dengan sekian miliar? Tidak bisa. Karena di dalam hukum pidana itu tidak melihat kerugiannya. Yang dilihat adalah perbuatannya. Tadi sudah saya terangkan di depan kan. Apakah perbuatan mens rea di situ itu ada niat jahat, apakah kelalaian, apakah ada unsur kesengajaan, ataukah dalam keadaan mens rea, terpaksa, apakah memaksa, apakah dipaksa, itu berbeda. Itulah kemudian ketika ada orang mempertahankan harga dirinya dan nyawanya, kemudian dia pas ada senjata tajam yang setiap hari dipakai, karena dia membawa senjata tajam itu adalah untuk mencari makan atau mencari rumput untuk lembu atau hewan peliharaannya. Kemudian tiba-tiba ada orang mau. Nah ini kan perbuatan itu bisa untuk dimaafkan. Artinya ada dogma-dogma, ada doktrin di dalam hukum pidana itu. Hakim diberikan kewenangan untuk melihat bagaimana kasus itu terjadi dan ketika dia itu berbuat dan sedang apa perbuatan itu dilakukan. Inilah kembali lagi kalau saya mengatakan pada mahasiswa begini, Anda belajar hukum pidana itu adalah belajar tentang perbuatan seseorang. Bukan berapa banyak korban yang diderita oleh kerugian yang diderita oleh korban. Bukan berarti itu tidak dilihat, itu secara otomatis kan begitu.
Maka kalau dilihat dari kerugian korban itu 1 miliar dengan 100 juta kan selisih 900 juta. Mengapa mestinya yang 1 miliar harus dihukum berat, 100 juta dihukum ringan. Tapi mengapa 100 juta itu dihukum berat, 1 miliar itu dihukum ringan? Melihat Mistreanya tadi. betul di antaranya. Ada niat Betul. jahat atau tidak? Kalau di dalam pasal penipuan misalnya, apakah itu memang ada unsur menipu? Lah kalau sekarang kan banyak ya orang-orang yang tertipu dalam tanda petik untuk ibadah haji, umroh dan sebagainya kan miliaran. Disertasi saya dulu kan tentang rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam komodifikasi travel umroh di Indonesia. Karena rasa keadilan itu seperti apa? Wong itu miliar-miliar dan sebagainya. Nah itulah bicara hukum pidana itu dinamis Mas Andi. Jadi tidak bisa berhenti sampai di sini. Hari ini ada kasus, mungkin besok ada kasus serupa tapi berbeda cara dia berbuat dan ketika melakukan satu perbuatan. Ya sama dengan kalau saya memberikan contoh begini. Kalau ada orang ketika terjadi sesuatu di jalan, kemudian di foto plat nomornya kendaraan itu. Karena dia terjadi bentrok mau kelai di situ, akhirnya foto kendaraan itu difoto dan dicari besoknya itu sudah berbeda. Itu tidak mempertahankan diri dan membela diri pada saat ongoing di situ. Tapi kalau sudah setelah terjadi atau kejadian locus delicti dan tempus delictinya, maka dia kena semacam dendam. Jadi sudah berbeda pasal yang diterapkan. Sekalipun kejadian itu adalah kemarin terjadi saya dengan Mas Andi misalnya, kemudian saya cari tidak ketemu karena melarikan diri. Untung saya foto plat nomornya dan saya cari ternyata ketemu sehingga saya gebuki di situ itu berbeda. Jadi karena perbuatan bukan kerugian yang diderita oleh korban. Seperti itu Mas Andi. Oke, siap. Oke, ini apa sih pesan yang mau disampaikan? Ini kan menjelang Ramadan ya. Kita belajar dari kasus ini, biarlah ini menjadi peringatan buat kita semua. Ya. Terkait penyimpanan petasan ya. Ini apa sih himbauan untuk masyarakat supaya tidak terkena kasus yang serupa? Saya berharap kepada masyarakat luas, terutama masyarakat Kap dan Kota Mojokerto, berhati-hatilah ketika menyimpan barang yang berbahaya. Karena itu bisa berakibat fatal baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat ataupun orang lain. Maka preventif itu adalah penting dalam segala tindakan dan ini adalah unsur kehati-hatian akan menjadikan terjaga di dalam hidup dan kehidupannya. Karena orang itu akan bersentuhan dengan hukum mulai lahir sampai mati. Bersentuhan dengan hukum mulai tidur sampai bangun kembali. Jadi selalu di situ ada bersentuhan. Hari ini kita tidak ada masalah. Siapa yang menjamin kita besok atau lusa, minggu depan, bulan depan kita masalah. Maka kehati-hatian itu adalah sangat penting di dalam menjaga diri sendiri, keluarga, masyarakat secara umum. Oke, Saya rasa seperti itu. Luar biasa ya pembicaraan kita siang hari ini pemirsa. Kita nggak berhenti sampai di sini. Nanti kita akan bahas berikutnya ya. Mungkin minggu depan kita sembari kita melihat ada kasus yang berkembang, mungkin minggu depan kita bisa bahas yang menjadi polemik yang lalu yaitu warisan, Pak. Oh gitu. Nah, kalau memungkinkan nanti Selasa depan kita bicara tentang warisan. Iya. Karena warisan ini bisa jadi pidana, Betul. bisa jadi perdata, Betul. bisa jadi kriminal bahkan kan gitu ya. Bisa menjadi karena terkadang uang itu tidak mengenal saudara. Nah, ya kan. Nah, bagaimana sih terkait hukum warisan? Ya, nanti kita akan menarik kita akan bahas di pertemuan podcast selanjutnya. Tunggu nanti kita akan umumkan kapan waktunya. Semoga Selasa depan bisa. Seperti itu pemirsa, selamat siang. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya bersama saya dan Dr. Imron. Terima kasih. Terima kasih.